warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aldawati Wahab dengan NIM L211911046. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode penyuluhan model dahulu vs ke zaman kemajuan teknologi informasi, yang merupakan tugas dari mata kuliah penyuluhan dan komunikasi perikanan dan kelautan kelas A. Baik, langsung saja. Metode penyuluhan model dahulu vs zaman kemajuan teknologi informasi. Latar belakang. Sebagian besar kegiatan perikanan di Indonesia tidak memiliki dasar teori maupun ilmu pengetahuan yang benar tentang dunia perikanan. Untuk mengajarkan para pembudidaya dan nelayan tentang dunia perikanan, maka dibutuhkan proses penyuluhan yang baik. Dengan adanya penyuluhan, maka masyarakat perikanan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pekerjaan mereka yang berhubungan dengan dunia perikanan. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan usaha perikanan terlibat 3 unsur utama, yaitu komoditas perikanan, lingkungan, dan manusia sebagai pengelolanya. Upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dapat dilakukan melalui perbaikan pengelolaan proses produksi dan pasca panen perikanan tangkap maupun budidaya, penerapan teknologi yang tepat, memperbaiki keadaan lingkungan, serta sangat penting untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan sumber daya manusianya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai istilah penyuluhan. Istilah penyuluhan atau extension pertama kali digunakan pada pertengahan abad ke-19 untuk menggambarkan program pendidikan bagi orang dewasa di negara Inggris. Dan kemudian pada abad ke-20 istilah ini kemudian digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan Inggris telah menggantikan dengan istilah advisory service. Dan selanjutnya di Indonesia sendiri, istilah penyuluhan tersebut telah diawali pada tahun 1876 dengan diberikannya mandat Kebun Raya Bogor untuk melaksanakan 3 fungsi, yaitu penelitian, pendidikan, dan penyuluhan pertanian. Baik, selanjutnya yaitu definisi penyuluhan menurut para ahli. Menurut Mardikanto 2005, berbagai pemahaman yang terjadi di masyarakat dalam mengartikan penyuluhan hanya sebatas kegiatan penyampaian informasi, perkunjungan, sosialisasi, tetapi dalam perspektif ilmu penyuluhan memiliki makna yang tidak sesederhana itu. Dan selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2006, pengertian penyuluhan dijelaskan pada bab 1. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu berdasarkan beberapa pengertian, konsep-konsep penting yang terkait dengan penyuluhan yaitu yang pertama, proses pendidikan, yaitu pendidikan non-formal dan pendidikan orang dewasa. Dan yang kedua, proses perubahan, yaitu menuju perilaku yang baik sesuai yang diinginkan. Dan yang ketiga, proses pemberdayaan, yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baru.
Selanjutnya yaitu perencanaan program penyuluhan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Selanjutnya, memilih kebutuhan berdasarkan prioritas. Dan selanjutnya, spesifikasi tentang hasil yang perlu dicapai untuk setiap kebutuhan. Selanjutnya juga identifikasi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang dipilih guna menyelesaikan masalah. Kemudian sebuah hasil rangkaian hasil yang disetujui oleh keperluan yang diperbarui. Dan yang terakhir, identifikasi strategi dan tantangan alternatif yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan termasuk menguraikan keuntungan dan kerugian. Ya, selanjutnya ada metode penyuluhan. Nah, yang pertama yaitu persetujuan perorangan, yang kedua membahas kelompok, dan yang ketiga publikasi massal seperti pameran. Ya, selanjutnya juga ada materi penyuluhan perikanan. Adapun itu yaitu yang pertama aspek teknologi, yang kedua aspek ekologis, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek sosial dan budaya, yang kelima aspek ekonomi, dan yang keenam aspek hukum. Dan selanjutnya yaitu metode penyuluhan model dahulu. Media tradisional ialah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Media tradisional disebut juga sebagai media rakyat. Ranganat mendefinisikan media rakyat sebagai ekspresi hidup tentang gaya hidup dan kebudayaan sebuah masyarakat yang berkembang selama bertahun-tahun. Beberapa keunggulan dari media rakyat atau media tradisional selayaknya membuka mata pemerintah maupun lembaga lainnya untuk menggunakan dan mengembangkannya secara luas. Ada beberapa tujuan penggunaan media rakyat atau tradisional, yakni membangun hubungan kedekatan, pengikat atau perekat transaksi sosial, pengakuan penghargaan identitas diri dan eksistensi budaya, penyeimbang dominasi media modern, dan menghilangkan pembatas sistem tradisional dan modern. Selanjutnya yaitu metode penyuluhan dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi, sejak menggunakan teknologi sebagai media informasi bagi nelayan, aktivitas penyuluhan perikanan menjadi berubah. Selain dari informasi yang disampaikan menarik, yang dapat menumbuhkan motivasi, juga kegiatan banyak dilakukan langsung oleh nelayan itu sendiri, sehingga menimbulkan kedisiplinan terhadap diri nelayan itu sendiri. Model ini dipandang sangat strategis karena mampu meningkatkan akses informasi bagi nelayan, petugas penyuluh, peneliti baik di lembaga penelitian maupun di universitas, serta para pengajar penyuluhan. Selain menggunakan cyber extension, penyuluhan perikanan saat ini juga menggunakan multiple information system bagi masyarakat pesisir untuk mendukung usaha dan bisnis perikanan serta perbaikan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir. Yang digunakan seperti multiple communication system telepon, wireless information system, off-talk communication, fax, CATV, personal computer communication, video text, satellite communication system Ethernet atau Elnet, television telepon system. Selanjutnya yaitu pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi penyuluh karena teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang pemanfaatannya dalam penyuluhan perikanan diharapkan dapat meningkatkan layanan penyuluhan pada aktivitas
nelayan dalam menyediakan inovasi perikanan yang semakin advance dan membantu petugas penyuluhan perikanan dalam memainkan peran yang mengkoordinasi unsur perikanan di daerah agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak atau otoritas terkait. Contoh penyuluhan dengan kemajuan teknologi informasi, yaitu di suatu acara televisi lokal menyiarkan sebuah kegiatan tebar bibit ikan nilam atau restocking yang dilakukan oleh penyuluh perikanan bersama dinas terkait sebagai upaya menjaga populasi ikan tersebut dari kepunahan. Dalam waktu seketika ada media sosial seperti Facebook atau Twitter meneruskan dan mempublikasikan berita tersebut dengan bias persepsi sehingga sampai ke suatu daerah yang penduduknya tinggal di sepanjang sungai yang telah ditebar ikan. Saking senangnya mengetahui hal tersebut, mereka beramai-ramai memasang jaring untuk menangkapnya. Nah, itu contoh dari penyuluhan dengan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu manfaat media penyuluhan perikanan. Yang pertama yaitu sebagai saluran komunikasi, yaitu menyalurkan pesan atau informasi dari sumber informasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Selanjutnya menyalurkan feedback atau umpan balik dari penerima informasi. Selanjutnya menyebarluaskan informasi dalam jangkauan yang luas. Dan yang terakhir memungkinkan pelaksanaan penyuluhan perikanan secara teratur dan sistematik. Selanjutnya yaitu sebagai media belajar dalam kegiatan penyuluhan perikanan. Yang pertama, memberi pengalaman belajar. Yang kedua, proses belajar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan proses belajar secara mandiri. Yang ketiga yaitu sebagai alat bantu peraga dalam kegiatan penyuluhan perikanan. Nah, yaitu yang pertama, mempertinggi efektivitas belajar. Yang kedua, meningkatkan interaksi pelaku utama dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan. Selanjutnya yaitu perbandingan penyuluhan dahulu dengan kemajuan teknologi informasi. Baik, yang pertama yaitu metode penyuluhannya. Dan yang kedua, perbandingannya yaitu terletak pada alat penyuluhannya. Dan yang ketiga, terletak pada wilayah kerja atau daerah operasional penyuluh. Dan yang keempat, yaitu perbandingan pada hasil kerja. Dan yang terakhir yaitu perbandingan pada masa kerja. Nah, dari pemaparan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa metode penyuluhan dengan sasaran tidak harus melalui tatap muka. Teknologi internet telah merubah cara orang berkomunikasi. Metode penyuluhan berbasis teknologi informasi komunikasi terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bisa kita kombinasi teknologi audio data, video data, audio video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah, di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara penyuluh dengan sasarannya, baik perorangan maupun kelompok secara jarak jauh atau e-learning. Jika dilakukan efektif dan efisien, harapannya dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Nah, yaitu selanjutnya pendekatan metode penyuluhan berbasis teknologi informasi komunikasi bisa menjadi sebuah pelecut atau faktor penyemangat agar penyuluh harus lebih update informasi tentang berbagai hal di bidang yang menjadi kompetensinya dibanding sasaran penyuluhannya, sekaligus sebagai opsi untuk meningkatkan kepercayaan dan posisi tawar bahwa keberadaan kita di tengah mereka sangat dibutuhkan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.